Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. PT LIB merilis nominasi daftar pelatih terbaik, pemain terbaik, pemain muda terbaik, dan gol terbaik Liga 1 2023-2024. Nah, kita akan umumkan aja ya satu persatu. Di nominasi pelatih terbaik ada Peter Huistra dari Borneo FC, Boyan Hodak dari Persib, Stefano Cugura dari Bali United, Maurizio Sousa dari Madura United, dan Jan Olderikering dari Dewa United. Dari 5 nama tadi cuma Maurizio Sousa aja yang udah nggak ada di Indonesia sebab Sousa udah keluar dari Madura United. Nah, kira-kira menurut kalian siapa yang layak menjadi pelatih terbaik musim 2023-2024? Kalau secara logika sih harusnya ya ada 3 nama yang bersaing. Yang pertama Peter Huistra, sebab Peter Huistra ini bisa membawa Borneo FC juara regular series. Yang kedua Boyan Hodak dan Maurizio Sousa, sebab 2 pelatih ini mampu membawa timnya ke Championship Series. Tapi dengan catatan ya, yang membawa Madura di Championship Series itu bukan Maurizio Sousa, tapi caretakernya Rahmat Basuki. Jadi kalau menurut Mimin, yang pantas bersaing itu adalah Peter Huistra dengan Boyan Hodak. Sebab Peter Huistra mampu membawa Borneo FC juara regular series dan Boyan Hodak mampu membawa Persib ke final Championship Series. Tapi kalau nanti tiba-tiba LIB memilih Stefano Cugura, ya kita ini bisa patut pertanyakan dan aneh aja. Tapi ya jangan aneh juga karena LIB kan memang aneh. Untuk nominasi pemain muda terbaik adalah yang pertama Dafas Salman dari PSM Makassar, Rizky Ridho dari Persija, Fajar Faturrahman dari Borneo FC, Witan Sulaiman dari Bayangkara FC atau Persija ya, dan Ramadan Sananta dari Persis Solo. Nah, menurut kalian siapa yang layak menjabat sebagai pemain muda terbaik 2023-2024? Kalau kami pribadi ditanya siapa yang layak, menurut kami pribadi yang kompeten itu adalah Rizky Ridho. Sebab Ridho ini konsisten di Persija maupun di Timnas ya. Itu tapi kan pendapat kami pribadi ya. Silakan pendapat kalian siapa yang layak. Untuk nominasi pemain terbaik adalah Stefano Lillipali dari Borneo FC, Francisco Rivera dari Madura United, Ciro Alves dan David da Silva dari Persib, dan Alexis Mesidoro dari Persis Solo. Ini seru sih kalau pemain terbaik sebab 5 pemain ini menurut kami memang nyawa utama di timnya masing-masing. Tapi kalau kita bicara secara logika, biasanya pemain terbaik itu harusnya pemain yang mampu membuat timnya itu juara ataupun dia ini sebagai top scorer, biasanya seperti itu kan. Ya kita lihat aja, Lillipali mampu membawa Borneo FC juara regular series, sementara Ciro Alves dan David da Silva mampu membawa Persib ke Championship Series bahkan ke final, dan David da Silva menjadi top scorer sementara. Lalu ada Francisco Rivera dari Madura United pun bisa saja menjabat gelar ini sebab Rivera mampu membawa timnya ke final Championship Series ya. Nah, untuk Mesidoro ini kayaknya masih berat sebab meskipun dia ini nyawa utama di Persis Solo, tapi kan Persis Solo nggak finish di 4 besar. Kalau kami pribadi ditanya, menurut abang siapa bang pemain terbaik 2023-2024? Kami memilih David da Silva. Kenapa demikian? Selain dia ini top scorer Liga 1 musim ini, dia pun berkontribusi banyak untuk Persib, membawa Persib ke final Championship Series. Dan juga kalau dari segi assist pun DDS nggak ketinggalan jauh. Sekarang kita lihat siapa sih top assist Liga 1 musim ini. Ada Lillipali 15 assist, Mesidoro 13 assist, Rivera 11 assist, Ciro Alves 10 assist, dan David da Silva 9 assist. Ya kalau DDS terpilih sebagai pemain terbaik musim ini, menurut kami ini hal yang wajar sebab dia adalah top scorer dan juga asisnya pun cukup tinggi. Jadi ya, itu menurut kami ya. Untuk nominasi gol terbaik Liga 1 sejauh ini ya, yang pertama gol Ciro Alves di pekan ke-7 melawan Persis Solo dengan trivela golnya.
Yang kedua, gol Ze Valente saat masih di Persebaya di pekan kedua ke gawang Arema. Yang ketiga, gol Kevin Aleman dari Persikabo di pekan ke-18 ke gawang Rans. Yang keempat, gol Lucky Oktavianto dari Persikabo di pekan ke-24 ke gawang PSS Sleman. Dan yang kelima, gol Mocine Hasan dari Persita Tangerang di pekan ke-14 ke gawang Bali United. Nah, silakan menurut kalian, gol mana yang lebih layak disebut gol terbaik? Baru-baru ini sejumlah klub Liga 1 rame nih mengganti aparel jersinya. Jadi yang rame itu adalah DRX Wear yang dianggap aparel warisan resmi. Nah, ini ada kaitannya dengan namanya Legacy for Paris kemarin. Sebab katanya DRX Wear ini dianggap aparel warisan Indonesia. Sekarang kita lihat DRX Wear ini tuh tahun berapa sih lahirnya? Kalau nggak salah tahun 90-an deh yang lahirnya ini kan. Ya emang sih ini brand lokal ya. Cuma yang jadi perhatian kami adalah kalau DRX Wear ini dianggap warisan Indonesia, warisan leluhur, dan juga dianggap hashtag legacy not piracy. Ini kan agak aneh buat kami sebab kebanyakan tim Liga 1 musim ini, musim 2023-2024 ya, pakai aparel dari brand lokal loh. Cuma ada segelintir klub aja yang pakai aparel dari luar ya. Nah, biar kalian nggak penasaran, kita simak aja yuk. Sebenarnya aparel-aparel klub Liga 1 itu dari mana sih? Yang pertama, Bali United menggunakan Spek sebagai aparel. Brand ini tuh brand asal Jakarta atau Tangerang lebih tepatnya. Awalnya kan brand itu kan diproduksi oleh PT Panarub di Tangerang yang memproduksi Adidas. Nah, lahirlah Spek. Yang kedua, Persebaya memakai aparel AZA alias AZA. Ini adalah aparel resmi milik Azrul Ananda. Yang ketiga, Persik Kediri pakai aparel Kelme, brand asal Spanyol. Ini salah satu brand luar negeri ya. Yang keempat, Arema pakai CIA alias Singo Edan Aparel milik Arema resmi ya. Meskipun musim depan akan ganti ke Etams, yakni aparel asal Kalimantan Timur. Yang kelima, Madura United pakai aparel Extend yang asli Bogor. Yang keenam, Persis Solo pakai self aparel alias aparel bikinan sendiri. Yang ketujuh, PSS Sleman pakai aparel Sembada milik PSS Sleman sendiri. Yang kedelapan, PSIS Semarang musim ini pakai aparel Riors asal Tangerang, padahal katanya sih ini diganti nih ke aparel DRS. Katanya aparel Riol ini bukan milik warisan leluhur lah, aparel Riol ini asal Tangerang loh. Yang kesembilan, Bayangkara FC pakai aparel Mills asal Tangerang juga. Yang ke-10, Persita Tangerang pakai aparel Mills asal Tangerang. Yang ke-11, Persija Jakarta pakai aparel Juaraga asal Jakarta. 12, Dewa United pakai aparel DRX asal Jakarta. 13, Rans pakai aparel 100 asal Singapura. Nah, ini salah satu tim yang pakai aparel luar ya. 14, Persib Bandung pakai aparel Sportama milik Glenn Sugita alias milik Persib sendiri. 15, PSM Makassar pakai aparel Ewako milik PSM. 16, Barito Putra pakai aparel H yakni Has Nuryadi milik Barito Putra. 17, Borneo FC pakai aparel Etams milik Borneo FC alias milik Kalimantan Timur. Dan 18, Persikabo pakai aparel DRX asal Jakarta. Jadi musim 2023-2024 cuma 2 tim aja yang pakai aparel berasal dari luar, yakni Persik Kediri dan Rans Nusantara. Lah, yang disebut legacy not piracy itu apa, Cok? Nggak ngerti saya.
Kita ke Timnas Indonesia. Timnas U16 dipastikan gak akan jumpa Vietnam di babak grup AFF U16. Sebab Timnas Indonesia ada di grup A bersama Laos, jahe, kunyit. Salah, itu bumbu dapur ya. Habis biasanya kan Laos itu ketemunya jahe ya. Oke, di grup A bersama Laos, Filipina, dan Singapura. Sementara Vietnam itu ada di grup B bersama Myanmar, Kamboja, dan Brunei. Sementara di grup C ada Malaysia, Thailand, Timor Leste, dan Australia. Sementara di U19 pun Indonesia nggak akan jumpa Vietnam. Sebab di U19 Indonesia ada di grup A bersama Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Sementara di grup B ada Laos, Vietnam, Myanmar, dan Australia. Mamam tuh Australia ketemu Vietnam. Sementara di grup C ada Malaysia, Thailand, Brunei, dan Singapura. Dua kali di dua kelompok usia loh. Malaysia ketemu Thailand. Ini kalau kata pemain Malaysia, mana elok macam nih kita jumpa Thailand terus. Halah, tak patut lah. Betul. Di U16 sendiri, Nova Arianto resmi mencoret beberapa pemain diaspora yang sempat dicobanya. Kan kemarin ini Nova ini mencoba 7 pemain diaspora nih, yakni Diego Sinathrya, Matteo Konke, Matt Baker, Lucas Rafael, Ocean Erwin, Ezar Tanjung, dan Miro Momor. Nah, ternyata Nova Arianto ini mencoret Miro Momor, Ezar Tanjung, dan Ocean Erwin. Jadi cuma 4 aja yang diambil ya. Alasan Nova mencoret mereka adalah karena mereka ini nggak sesuai yang dibutuhkan alias loyo. Yang unik justru ada Miro Momor loh, pemain Atletico Madrid yang nggak lolos. Bahkan kabarnya Miro Momor ini tuh nyerah duluan sebab mengaku latihan Nova ini tuh terlalu berat katanya buat dia. Sementara di Timnas U20 baru 5 pemain diaspora aja yang pergi ke Prancis. Mereka adalah Dion Max, Jens Reven, Tim Gaypes, Hinoke, dan Sam Ivel. Untuk Xavi Woodstra dan Kaya Simon akan menyusul. Ditambah satu lagi nih, yakni Sasha Deig. Jadi kemungkinan semuanya itu ada 8 pemain keturunan yang akan dicoba Indra Safri. Nah, kita akan lihat apakah Indra Safri akan memilih 8 pemain ini atau seperti yang udah-udah nih, nggak ada satupun yang akan dipakai. Dari Persib Bandung, seperti yang udah kami duga, kalau Komdis PSSI ini emang ada masalah atau sensi sama Persib. Persib didenda lagi 200 juta gara-gara ada flare di laga final leg 1. Padahal itu flare baru nyala usai pertandingan lo ya. Kenapa Bali United 2 kali lakukan pelanggaran nggak didenda? Nah, ini tuh yang blow on siapa ya? Ya manajemen Persib lah. Kenapa nggak pernah protes? Ini kok manajemen Persib kayak kebo dicocok hidungnya ya. Disanksi apa aja diem aja loh. Nah, ini kami mau nanya kemarin yang komentar nih, katanya nyalahin Komdis mulu, mentang-mentang Komdisnya dari Arema. Mana tuh batang hidungnya? Gua gamparin lu, udah jelas-jelas Komdis lu bobrok. Jadi buat para akun-akun yang merasa fansnya Persib, kalau bikin postingan itu jangan cuma ditujukan ke Komdis, tapi tujukan juga ke manajemennya. Kenapa cicing wae diginiin? Dari Persebaya dikaitkan tengah membidik ex-striker PSM Makassar asal Sierra Leone Victor Mansaray. Musim lalu di PSM Mansaray ini tampil sebanyak 16 kali dan cetak 4 gol serta 3 assist. Benarkah sih Mansaray ini direkrut oleh Persebaya? Jika benar, berarti ini ada satu fakta unik nih. Jika di 2 musim terakhir, lini depan Persebaya ini terus diisi oleh penyerang bernama Victor. Mulai dari Paulo Victor hingga kini Victor Mansaray. Dan jika benar Mansaray ke Persebaya, ini duet tower sih di lini depan, yakni Mansaray 185 dan Ucok 184. Sementara untuk pemain-pemain yang resmi masuk ke Persebaya sejauh ini ya, kalian udah pada tahu kan, karena udah diposting tuh di akun resminya Persebaya. Ada Malik Rizaldi, Francisco Rivera, Basim Rashid, Gilson Costa, dan Flavio Silva. Itu untuk yang resmi lo ya. Dari Persija Jakarta, seperti yang pernah kami bahas jauh sebelum liga ini selesai, dulu kami bilang 2 pemain senior Persija yang Toncip dan Maman Abdurrahman ini akan pensiun di akhir musim, dan ini ternyata benar. Waktu itu kami ini dihujat habis-habisan, dibilang sok tahu lu, bacot lu, sok tahu lu soal Persija dan lain-lain.
Iya deh, kalian yang paling tahu dan kami mah apa atuh. Tapi kok bener ya prediksi kami? Toncip dan Maman pensiun loh di akhir musim ini. Udah diumumin loh di akun resminya Persija. Ini artinya kalau dua pemain ini pensiun, lini belakang Persija ini ya lagi gawat nih. Apalagi kalau sampai Rido dan juga Hansamu out, ya otomatis lini belakang Persija ompong lah. Kalau kalian tanya, kami tahu dari mana kalau Toncip dan Maman ini akan pensiun di awal musim kemarin ya? Ya, itu kelihatan. Pertama kami nanya langsung sama orangnya. Kedua dari video yang pernah diunggah di akun Persija pun ini udah sebenarnya gini loh. Di awal musim ini Maman dan Toncip ini tuh ingin mengundurkan diri atau ingin pensiun, tapi waktu itu dicegah oleh manajemen Persija dan khususnya Thomas Doll ya. Sebab Thomas Doll bilang dia ini masih butuh sosok senior di skuad Persija. Jadi ya kalau mau pensiun teraja di akhir musim, itu kata Dol, dan akhirnya emang kenyataan kan. Toncip sendiri kami belum tahu ya usai ini dia akan melanjutkan apa nih. Tapi kabarnya sih mungkin akan melanjutkan karirnya sebagai pebisnis kali ya. Sementara untuk Maman sih ya nggak jauh-jauh, paling juga dia ngelanjutin SSB-nya kali, kan dia punya SSB sekarang lagi ngerintis ya. Kita lihat nanti aja deh.